Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Salsa Sahara dari kelas 10 AKL 2. Kali ini saya akan mempresentasikan sejarah tentang rute penjelajahan bangsa Portugis ke Indonesia. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang penjelajahan bangsa Portugis ke Indonesia adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Orang-orang Eropa mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Terdorong semangat gold, glory, dan gospel yang artinya mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Nasrani. Tertarik dengan kisah perjalanan Marco Polo, seorang musafir dari Venesia, Italia, yang dikatakan dalam buku Imago Mundi, yaitu berhasil mengunjungi India, Indonesia, dan Cina. Penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan dendam terhadap kekuasaan Islam dimanapun. Timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas, navigasi, mesin, dan peralatan kapal yang mempermudah pelayaran. Materi selanjutnya yaitu tentang gambar dan tokoh-tokoh bersejarah dari bangsa Portugis. Tokoh yang pertama yaitu Bartolomeus Dias. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias di masa penjajahan di Portugal. Bartolomeus Dias di Lisabon menyusuri dengan tujuan pantai mencapai malangnya kapal Bartolomeus Dias yang terdampar di ujung selatan benua Afrika. Kemudian dia menamakan tempat tersebut sebagai Tanjung Harapan atau disebut Cape of Good Hope. Tokoh yang kedua yaitu Vasco da Gama. Pada tahun 1498, Vasco da Gama memimpin pelayaran ke India atas perintah Raja Manuel. Ia berangkat dari Lisabon menyusuri pantai barat Afrika, lalu memutar ke Tanjung Harapan dan menyusuri pantai timur benua Afrika. Di pantai timur Afrika inilah Vasco da Gama bertemu dengan pedagang-pedagang Islam dan mendapatkan banyak informasi terkait kekayaan alam bangsa Asia. Atas saran dan petunjuk para pedagang Islam tersebut, Vasco da Gama beserta rombongannya meneruskan pelayaran mengarungi Samudra Hindia. Pada bulan Mei 1498, rombongan Vasco da Gama mencapai Calicut, India. Di tempat tersebut, Vasco da Gama mendirikan pos perdagangan. Tokoh yang ketiga yaitu Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque adalah salah satu tokoh penjelajah samudera terkenal dari Portugis. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menduduki kota Malaka. Secara politis, Portugis berhasil menguasai Malaka, namun secara ekonomis gagal karena pedagang-pedagang Islam meninggalkan Malaka. Sebaliknya, para pedagang Islam memindahkan pusat perdagangan mereka ke bandar lain seperti Aceh, Banten, Demak, dan Makassar. Tokoh yang keempat yaitu Francisco de Almeida. Francisco de Almeida adalah tokoh penjelajah samudera dari Portugis yang berhasil melakukan Goa, India. Wilayah Goa kemudian dikembangkan oleh Francisco de Almeida sebagai pusat perdagangan yang ramai. Hasil rempah-rempah di India merupakan barang dagangan yang laku keras di pasar Eropa, sehingga Portugis berkepentingan menguasai wilayah tersebut. Tokoh yang terakhir yaitu Pedro Alvares Cabral. Pada tahun 1500, Cabral melakukan penjelajahan samudra melalui jalur barat, yaitu melalui Samudra Atlantik menuju Brasilia di Amerika Selatan. Di bawah pimpinan Cabral inilah Portugis berhasil menanamkan kekuasaannya di wilayah Amerika Selatan. Beberapa negara Amerika Selatan sampai sekarang masih menggunakan bahasa dan budaya Portugal sebagai bentuk peninggalan kolonialisme Portugis. Materi selanjutnya yaitu tentang peta jalur bangsa Portugis ke Indonesia. Rute penjajahan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisabon pada tahun 1486 dan 1497.
Menyusuri pantai barat Afrika, semenanjung harapan, pantai timur Afrika, lalu berlayar ke arah timur menuju ke Calicut, India pada tahun 1498 Masehi. Di India, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang. Dan materi yang terakhir yaitu, setelah sampai di Indonesia, apa yang dilakukan bangsa Portugis? Bermula dengan ekspedisi penjajahan pertama yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan pada tahun 1512. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara dan mencoba mendominasi sumber-sumber rempah-rempah berharga serta berusaha menyebarkan Katolik Roma. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.